Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Rita Rulianti dari HES2E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi perihal pelaku dosa besar dari sudut pandang aliran ilmu kalam. Di sini ada beberapa aliran yang berpendapat mengenai pelaku dosa besar. Yang pertama, menurut aliran Khawarij. Pada umumnya, aliran Khawarij bersifat ekstrim dalam memutuskan persoalan ilmu kalam. Tak heran jika aliran ini memandang bahwa orang-orang yang terlihat dalam pelaku dosa besar menstatuskan orang-orang tersebut sebagai kafir dan musyrik. Kemudian ada pelaku dosa besar menurut aliran Murji'ah. Secara garis besar, subsekte Khawarij dapat dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama ekstrim dan yang kedua moderat. Subsekte Murji'ah yang ekstrim adalah mereka yang berpandangan bahwa iman terletak di dalam kolbu. Adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya merupakan refleksi dalam kolbu. Oleh karena itu, segala ucapan dan perbuatan yang menyimpang dari kaidah agama tidak berarti merusak keimanannya. Bahkan, keimanannya masih sempurna di mata Tuhan. Sementara yang dimaksud Murji'ah moderat adalah mereka yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak menjadi kafir meskipun masuk neraka dan disiksa, tetapi mereka tidak kekal di dalamnya. Kemudian ada menurut aliran Mu'tazilah. Setiap pelaku dosa besar, menurut Mu'tazilah, berada di posisi tengah antara posisi mukmin dan posisi kafir. Jika meninggal dunia dan belum sempat bertobat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Meskipun demikian, siksaan yang akan diterimanya lebih ringan daripada siksaan orang kafir. Dalam hal ini, aliran Mu'tazilah tidak memberikan sebuah predikat atau status kepada pelaku dosa besar, karena menurut aliran ini, dosa besar yaitu perbuatan yang ancaman atau hukumannya jelas dan tegas, sedangkan dosa kecil merupakan sebuah ketidakpatuhan yang ancamannya tidak jelas dan tegas. Kemudian menurut aliran Asy'ariyah, terhadap pelaku dosa besar, Al-Asy'ari menyatakan pendiriannya dengan tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke Baitullah atau ahlul al-qiblah, walaupun melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri. Menurut aliran Al-Asy'ariyah ini, pelaku dosa besar tersebut masih dapat disebut orang yang beriman, akan tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut dianggap boleh atau halal dilakukan. Maka ia tergolong orang kafir, meskipun dalam melakukan dosa besar, mereka tidak akan kekal berada di dalam neraka. Kemudian menurut aliran Maturidiyah. Menurut aliran ini, baik Samarkand maupun Bukhara tampaknya sudah sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa besar masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Balasan yang diperolehnya kelak di akhirat bergantung pada yang dilakukannya di dunia. Jika ia meninggal tanpa tobat terlebih dahulu, keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menghendaki pelaku dosa besar itu diampuni, ia akan memasukkannya ke dalam neraka, tetapi tidak kekal di dalamnya. Kemudian menurut Syiah Zaidiyah, dalam hal ini penganut Syiah Zaidiyah percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar akan kekal dalam neraka jika ia belum bertobat dengan pertobatannya yang sesungguhnya. Jadi, jika seseorang telah melakukan taubat dengan bersungguh-sungguh, maka dosa besar tersebut akan diampuni. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.